Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah deret aritmatika. Bagaimana sih yang dimaksud dengan deret aritmatika? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, ini ada barisan aritmatika. Nah, yang akan kita bahas itu adalah deret aritmatika. Yang bagaimana deret aritmatika? Tapi sebelumnya kita cek dulu nih. 5, 10, 15, 20, 25 ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki beda atau selisih yang tetap antar bilangan yang berdekatan. Nah, jika terdapat barisan bilangan yang setiap sukunya itu kita jumlah, maka itu kita sebut sebagai deret. Bentuknya seperti ini ya. Mohon maaf, itu tidak ada tanda koma, hanya 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 dan seterusnya. Nah, intinya yang dimaksud dengan deret aritmatika itu sendiri adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan aritmatika, karena bilangannya merupakan bilangan aritmatika. Oke, maka kita sebut sebagai deret aritmatika. Coba langsung kita cek contohnya ya. Tentukanlah jumlah suku pertama hingga suku ke-6 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, karena ditanya pertama hingga ke-6, karena akhirnya adalah 6, maka itu kita simbolkan atau kita nyatakan dengan S6. Oke, nah, bilangan yang pertama barisannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, dari sini kita tahu untuk dia suku pertama itu adalah 2. Suku keduanya adalah 4, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh. Nah, yang disediakan di nomor 1 ada sampai suku ke-7. Dan ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki beda atau selisih yang tetap. Nah, di sini yang ditanya itu adalah mengenai tentukanlah jumlahnya. Jumlah suku pertama hingga suku ke-6, atau dengan kata lain jumlah 6 suku pertama ya. Jumlah 6 suku pertama berarti itu kita simbolkan dengan S6. Oke, berarti S6 itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U5 sampai U6, karena ditanya hingga suku ke-6. Oke, kita masukkan nilai-nilainya, bilangan-bilangannya, kita jumlahkan sampai yang suku ke-6. Suku ke-7 nggak ikut ya, karena ditanya hanya sampai suku ke-6. Oke, mudah ya. Kemudian untuk nomor 2 kita cek lagi 90, 80, 70, 60. Hanya disediakan sebanyak 4 suku. Tapi yang ditanya di sini dia jumlah suku pertama hingga suku ke-6. Sehingga kita carilah hingga suku ke-5, suku ke-6 juga. Oke. Karena ini merupakan barisan aritmatika, berarti kita gunakan bedanya. Bedanya berarti sama-sama kurang 10, sehingga didapat untuk suku ke-5 50, suku ke-6 adalah 40. Karena ditanya hingga suku ke-6 totalnya atau S6, maka kita jumlahkan sampai suku yang ke-6, sehingga didapatkan hasil penjumlahannya adalah 390. Gimana? Mudah kan? Tapi bagaimana jika kita ditanya tentukanlah jumlah suku pertama hingga suku ke-100, atau tentukanlah jumlah 60 barisan pertama dari suatu barisan bilangan aritmatika. Gimana caranya? Nah, dengan itu kita belajar mengenai deret aritmatika ini. Untuk menentukan deret aritmatika ini terdapat rumus
atau dua bentuk rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, untuk yang rumus yang kedua ini merupakan penjabaran dari rumus yang pertama. Jadi, bisa pakai rumus yang pertama, bisa pakai rumus yang kedua. Hanya saja yang rumus kedua itu merupakan hasil penjabaran. Oke, untuk keterangannya sendiri, Sn itu adalah jumlah suku ke N. Nah, simbol Sn ini yaitu yang melambangkan jumlah suku ke N itu dipakai karena S, huruf S ya, merupakan huruf depan dari kata sum. Kata sum yang artinya adalah jumlah, makanya S6 jumlah atau Sn jumlah hingga suku ke N. Nah, UN, B dan A-nya sudah tahu ya apa-apa saja. Oke, coba kita cek untuk contohnya. Oke, langsung menggunakan rumusnya ya. Diketahui deret aritmatika 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 dan seterusnya. Tentukanlah jumlah 20 suku pertama. Oke, ini yang maksudnya jumlah 20 suku pertama yaitu tentukanlah jumlah suku pertama hingga suku yang ke-20. Itu maksudnya ya. Nah, kita selesaikan. Dari sini diketahui dari deretnya itu A atau suku pertamanya itu adalah 2. Kemudian bedanya dapat kita cek ya. 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11 itu semuanya tambah-tambah 3. Artinya bedanya itu adalah 3. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan jumlah 20 suku pertama, berarti jumlah S20. Nah, kita selesaikan menggunakan rumus. Caranya gimana? Yuk. Karena yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, berarti N-nya itu adalah 20. Jadi ganti setiap N menjadi 20. N-nya jadi 20 per 2 dikali 2A. A-nya adalah 2, berarti 2 kali 2. Ditambah N kurang 1, N-nya adalah 20, berarti 20 kurang 1. Dikali beda, bedanya adalah 3. Oke, kita selesaikan ya. Ingat dalam operasi itu usahakan diselesaikan dulu yang perkalian atau yang berada di dalam kurung. Oke, 2 kali 2 4 ditambah 20 kurang 1 itu 19 kali 3. Kemudian masih ada perkalian, kita selesaikan dulu yang 19 kali 3. 19 kali 3 itu adalah 57. Iya. Kita selesaikan lagi ya, yang dalam kurung 20 per 2, 4 ditambah 57 itu adalah 61. Oke, selesai. Nah, jika ada bentuknya seperti ini, 20 per 2 dikali 61 itu sama dengan jika kita tulis 20 dikali 61 dibagi 2. Oke, kita selesaikan. Kalau seperti ini bisa kita coret ya, yang mana bisa kita coret atau kita sederhanakan. 20 sama 2. 20 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Itu 20 bagi 2 adalah 10, sehingga untuk selesaiannya itu 10 dikali 61 sama dengan 610. Gimana? Mudah ya? Nah, coba kita cek lagi untuk contoh berikutnya biar lebih paham lagi ya. Diketahui deret aritmatika 20 tambah 16 tambah 12 ditambah 8 dan seterusnya. Tentukanlah jumlah 15 suku pertama. Nah, dari sini kita dapat mengetahui untuk A atau suku pertamanya itu adalah 20. Sekarang kita cek untuk bedanya. Oke, beda antar sukunya atau antar bilangannya itu adalah negatif 4 dikurang-kurang 4. Nah, sehingga untuk yang ditanya itu adalah jumlah 15 suku pertama, berarti S15. Nah, kita gunakan rumusnya. Kita gantikan setiap N itu menjadi 15. Karena yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama. Nah, gantikan N dengan 15. 15 per 2 dikali. Karena A-nya 20, berarti 2 kali 20. Ditambah N kurang 1, N-nya 15, berarti 15 dikurang 1 dikali. Bedanya adalah negatif 4. Itu negatif 4 ya, bukan dikurang 4, negatif 4. Oke, sehingga 15 per 2, 2 kali 20, 40. 15 kurang 1, 14 dikali negatif 4. Nah, selesaikan dulu yang perkaliannya. 14 kali negatif 4 itu hasilnya adalah
berapa? Negatif 56. Oke, jika ketemu nih 40 tambah negatif 56. Jika positif ketemu negatif atau positif dikali negatif hasilnya negatif. Sehingga 40 kurang 56 itu adalah negatif 16. Nah, sama seperti yang tadi, ini berarti 15 dikali negatif 16 per 2. Oke, bisa dicoret ya. 16 bagi 2 itu hasilnya adalah 8. Berarti ini karena negatif, berarti negatif 8. 15 dikali negatif 8 itu hasilnya adalah negatif 120. Sehingga jumlah 15 suku pertama dari barisan tersebut itu adalah negatif 120. Gimana? Mudah ya? Agar anak-anak lebih paham lagi nih, coba diselesaikan 3 soal berikut ini. Jika memang belum paham lagi, coba langsung ditanyakan ke ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.